Guilty? Style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Asidivanca Yoga Nugraha dengan NIM 230414-389 dari kelas Pariwisata B. Hari ini, saya akan menjelaskan salah satu objek wisata di Klaten. Contohnya, yang ada berada di Rawajombor, yang terletak di Desa Kerakitan, Dukuh, Jomboran. Di Rawajombor tidak hanya digunakan untuk mengairi sawah, tapi juga sebagai objek wisata. Tidak cuma sebagai objek wisata, ada juga arena untuk olahraga, ada tempat makan warung apun, dan lain-lainnya. Jadi, tunggu kelanjutannya ya. Jawa Tengah dikenal memiliki banyak destinasi wisata air. Yang paling tenar tentu saja kawasan pemandian alami alias Umbul. Nah, bagi Anda yang membutuhkan alternatif destinasi wisata air selain Umbul, cobalah menyambangi Rawajombor. Rawajombor berlokasi Dukuh Jombor, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat. Jarak tempuh Rawa dari kota Klaten sekitar 7,8 km dari pusat kota Klaten. Hanya butuh sekitar 20 menit untuk sampai di Rawajombor bila menggunakan kendaraan. Rawajombor adalah waduk seluas 1.198 hektar dengan kedalaman hingga 4,5 meter. Dulu, Rawajombor dibangun untuk menampung air dari sungai-sungai di sekitarnya, serta mengendalikan banjir. Bila musim kemarau, Rawajombor dialihkan untuk mengairi sawah. Seiring berjalannya waktu, Rawajombor tak hanya digunakan untuk penumpangan air dan pengairan, namun dimanfaatkan untuk keperluan lain, misalnya perikanan dan pariwisata. Bahkan kini, Rawajombor juga telah menjelma jadi salah satu ikon wisata di Klaten. Ada berbagai aktivitas seru yang dapat Anda lakukan di Rawajombor, yang pastinya akan membuat pengalaman wisata Anda lebih berkesan. Yang pertama, makan di warung apung. Salah satu ikon wisata di Rawajombor adalah keberadaan warung apungnya. Bersantap di atas warung apung Rawajombor jelas menghadirkan sensasi menikmati makanan yang berbeda dan menarik. Sesuai namanya, yaitu warung terapung. Tempat ini dibangun di atas Rawajombor menggunakan bambu atau drum. Meski demikian, ada beberapa jumlah warung apung yang lokasinya tak jauh dari tepi. Untuk menuju ke area warung, pengunjung bisa menaiki rakit yang ditarik petugas. Warung apung di Rawajombor menyajikan olahan ikan air tawar yang beraneka ragam. Misalnya, ikan lele, bawal, hingga gurami, serta sejumlah masakan lain. Bayangkan saja, Anda bersantap di atas Rawajombor, ditemani nan sepoi-sepoi, syahdu. Yang kedua, naik perahu wisata. Aktivitas lain yang tak kalah seru saat berwisata di Rawajombor adalah naik perahu wisata. Pengunjung akan diajak mengelilingi Rawajombor menggunakan perahu selama 10-15 menit. Karena area Rawajombor yang cukup luas, maka tidak semua sudut akan dijangkau. Hanya sampai ke tengah, kemudian kembali ke dermaga alias sekali jalan. Mudah sekali menemukan perahu wisata di Rawajombor, sebab masyarakat setempat telah menyediakan perahu-perahu wisata yang akan mengantar pengunjung mengiringi waduk. Saking banyaknya, saat Anda masih di atas kendaraan sudah langsung ditawari untuk naik. Rata-rata, ukuran perahu wisata di Rawajombor cukup besar, sehingga mampu menampung 20-an pengunjung di atas perahu. Disediakan kursi serta spot selfie. Jadi, pengunjung bisa foto-foto sepuasnya di atas perahu yang tengah melaju dengan latar belakang pemandangan Rawajombor. Saat berselfie, perhatikan keselamatan ya. Jangan terlalu ke pinggir perahu saat berfoto-foto. Jangan sampai niat untuk mendapatkan foto bagus malah gagal. Pun dengan pengunjung yang membuat anak, tetap perhatikan si kecil. Untuk memiliki perahu wisata, Anda hanya perlu merogoh uang saku 5.000 per orang. Adapun jam operasional perahu wisata mulai jam 9 hingga jam 9 malam. Perahu wisata ini juga beroperasi setiap hari, kecuali saat badai.
Yang ketiga, menikmati landscape dan senja. Rawa Jombor dikelilingi oleh kawasan perbukitan yang masih asri, maka menikmati bentang alam yang begitu memesona adalah atraksi yang dihadirkan Rawa Jombor. Tambahkan angin sepoi-sepoi yang bertiup dijamin membuat siapa saja betah nongkrong. Waktu terbaik datang ke Rawa Jombor adalah pada pagi hari atau sore hari, sebab saat itu cuaca tidak terlalu panas sehingga pengunjung akan lebih nyaman beraktivitas seperti naik perahu atau sekedar duduk santai menikmati pemandangan. Selain itu, cahaya juga akan memunculkan warna kuning keemasan saat pagi atau sore hari. Bagi pengunjung yang gemar berfoto, maka lanskap seperti ini akan menjadi background yang sangat menarik. Bila cuaca cerah, akan tambahkan pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dari kejauhan sehingga bonusnya sempurna. Yang keempat, menyusuri sepanjang jalan Rawa Jombor. Aktivitas lain yang tak kalah seru adalah menyusuri sepanjang jalan Rawa Jombor. Diketahui, Rawa Jombor dikelilingi jalan desa sepanjang 7,5 km. Lewat jalan tersebut, pengunjung sangat bisa mengelilingi seluruh sudut Rawa Jombor. Bila menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil atau motor, maka mengelilingi Rawa Jombor bukanlah hal sulit. Meski demikian, tetap berhati-hati saat berkendara, karena di beberapa ruas jalannya cukup sempit. Bila ingin menyusuri Rawa Jombor dengan moda lain, Anda bisa naik kereta kelinci yang bisa parkir di beberapa titik. Tarif untuk sekali naik kereta kelinci pun terjangkau, hanya 5.000. Jadi, sudah siap untuk berwisata ke Rawa Jombor? Jangan lupa tetap pak. Jadi, itu tempat wisata yang ada di Rawa Jombor di Klaten. Ada berbagai macam menarikan seperti pemandangannya, waduknya, wisata alamnya yang masih asri. Tapi jangan lupa ke sana ya, karena ada berbagai macam hal-hal menarik yang bisa kalian kupas di sana. Adanya situs sejarah di sana, adanya tempat makan-makan yang enak di sana. Jadi saya tunggu di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.